Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rahma Citra dari kelas korosi 02 akan mempresentasikan mengenai fitting corrosion atau korosi lubang. Nah, untuk agenda layout yang akan saya presentasikan, yang pertama yaitu pengertian korosi fitting secara umum, yang kedua bentuk, kondisi, maupun lingkungan penyebab terjadinya korosi fitting, yang ketiga mekanisme korosi fitting terjadi pada logam, stainless steel, dan aluminium, yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi korosi fitting itu terjadi dan cara pencegahannya. Nah, pertama-tama, korosi pitting itu berasal dari kata pit, yang artinya sumur, di mana korosi pitting merupakan bentuk korosi lokal pada permukaan logam, di mana area kecil tersebut tuh akan menimbulkan korosi yang mengarah pada pembentukan rongga atau lubang-lubang kecil. Nah, biasanya korosi ini tuh disebabkan oleh komposisi logam yang tidak homogen, pada daerah batas timbul korosi tersebut yang akan membentuk sumur. Nah, korosi pitting itu sering dianggap lebih berbahaya jika dibandingkan dengan uniform corrosion atau korosi merata. Hal ini dikarenakan produk korosi yang terbentuk itu akan menutupi pitting sehingga sulit untuk diidentifikasikan. Nah, yang kedua, apa aja sih logam-logam yang paling rentan terhadap terkena korosi pitting? Yaitu ada stainless steel dan aluminium. Kenapa? Karena stainless steel dan aluminium itu merupakan logam-logam yang dapat membentuk lapisan besi. Nah, dapat dilihat pada gambar 1, itu merupakan contoh dari korosi pitting yang terdapat lubang-lubang di permukaan logam. Nah, pitting corrosion itu akan menghasilkan lubang-lubang kecil pada logam ke arah dalam dari permukaan logam tersebut. Dan umumnya pembentukan logam itu tuh mengarah ke dalam searah dengan gaya gravitasi. Nah, hal ini disebabkan karena adanya mekanisme autokatalitik. Apa sih mekanisme autokatalitik? Yaitu reaksi yang dihasilkan dari reaksi itu sendiri, di mana reaksi tersebut akan menghasilkan larutan yang pekat dan berat. Nah, terus larutan dari si yang pekat dan berat tersebut akan tinggal atau akan berada di dalam sumuran atau lubang tersebut dan akan menjadi sarana terjadinya korosi itu sendiri. Nah, untuk lubang-lubang tersebut bisa berupa terbuka dengan mulut terbuka atau dengan mulut yang ditutupi dengan membran semi-permeable dari produk korosi tersendiri, atau rongga tersebut dapat berbentuk cup shape dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari korosi pitting itu sendiri. Seperti yang tadi dijelaskan, bentuk korosi pitting itu terjadi di suatu titik dan dia itu akan tumbuh sampai ke dalam seiring semakin terkorosinya material atau logam tersebut. Maka bagian yang terkorosi tersebut akan membentuk cekungan atau seperti sumur yang akan semakin dalam. Nah, di sini merupakan tipe-tipe dari jenis sumuran atau lubang yang dihasilkan dari pitting corrosion. Yang pertama ada groove pits atau dia itu melalui lubang. Nah, di sini tuh lubangnya itu sempit dan dalam. Yang kedua ada lubang yang berbentuk shallow and wide, dia itu dangkal dan lebar. Terus ada juga yang elliptical, ada juga yang vertical grain attack. Terus kalau yang bagian sideways pits, dia ada yang berbentuk subsurface atau berada di bawah permukaan, di mana dia itu bentuknya itu
eee, mengikuti ke dalam gitu. Terus ada yang undercutting dan horizontal grain attack. Nah, biasanya lubang kristalografi ini dapat diamati dalam paduan tertentu. Contohnya, aluminium 5052 dengan tingkat disolusi yang sangat rendah. Nah, lubang-lubang ini umumnya tumbuh ke bawah dari permukaan horizontal. Dan periode periode yang dibutuhkan untuk terjadinya si lubang tersebut itu disebut dengan periode induksi, di mana lamanya periode induksi itu terjadi itu tergantung pada logam dan lingkungan tertentu. Nah, untuk lingkungan yang terjadi saat korosi pitting, yaitu yang pertama lingkungan yang paling kondusif, yaitu lingkungan laut. Kenapa? Karena di lingkungan laut itu terdapat garam-garam terlarut yang terdiri dari ion klorida, natrium, asam sulfat, magnesium, kalsium, dan kalium. Lalu yang kedua, yaitu jika ion tembaga dan besi yang berada dalam air lalu diendapkan pada permukaan logam aluminium, maka akan terjadi inisiasi korosi pitting. Yang ketiga, partikel debu atau kotoran dalam pipa tembaga yang berada dalam air laut. Yang keempat, ion-ion seperti klorida, barium, iodida, dan sulfat yang seperti berada di lingkungan laut tadi itu, pada kondisi atau konsentrasi yang cukup besar, yaitu akan menyebabkan korosi pitting. Hal ini karena ion tersebut menyebabkan logam terbentuk di mana daerah yang melepas logam atau daerah anodik dan permukaan inisiasi pitting terjadi. Nah, kondisi yang ideal terjadi korosi pitting itu yaitu kondisi pasif. Contohnya kayak baja dan aluminium itu cenderung menjadi pasif. Namun, logam yang menjadi pasif oleh permukaan film itu akan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap korosi seragam. Contohnya, logam seperti besi, kromium, nikel, titanium, dan aluminium, serta tembaga memiliki kondisi ketika dia akan pasif pada lingkungan tertentu. Nah, kondisi-kondisi untuk terjadinya korosi pitting itu ada 3. Yang pertama, pecahnya film atau cacat lainnya, seperti kurangnya homogenitas dalam film pada permukaan logam. Yang kedua, kehadiran ion halogen seperti adanya klorium, barium, iodida, dan asam sulfat. Yang ketiga, kondisi yang stagnan pada penggunaannya. Nah, ini bisa aja contohnya seperti pompa baja di air laut dapat berfungsi selama bertahun-tahun nih kalau misalkan dipakai terus-menerus. Akan tetapi jika pompa baja tersebut tidak dipakai dalam waktu jangka pendek aja, dia itu akan gampang cenderung untuk rusak. Maka daripada itu, pompa baja atau pompa stainless steel ini tuh harus digunakan secara berkala, walaupun kayak cuma sehari itu cuma beberapa menit aja atau per minggu itu beberapa menit doang, tapi seenggaknya tuh harus terus dipakai untuk menghindari terjadinya korosi pitting itu sendiri. Nah, untuk terjadi pitting harus terdapat kondisi-kondisi mekanisme untuk terjadinya korosi pitting. Yang pertama ada logam pasif yang mengelilingi anoda tidak memiliki pitting. Hal ini dikarenakan dia itu akan membentuk katoda dan merupakan tempat untuk mengurangi adanya oksigen di dalamnya. Yang kedua yaitu adanya karakteristik potensial tertentu dari logam pasif di mana pitting tidak dapat dimulai. Ini tuh disebut dengan potensial lubang atau EP. Nah, yang ketiga yaitu produk korosi yang terbentuk di anoda tidak dapat menyebar ke area katoda. Nah, oleh karena itu, korosi ini akan mempenetrasikan logam daripada menyebarkan.
dan akhirnya dari lubang atau si sumur pit tersebut tuh akan mulai terbentuk. Nah, lanjut yaitu mekanisme korosi pitting. Nah, untuk terjadi korosi pitting harus terjadi pembentukan anoda terlebih dahulu. Karena itu dengan pembentukan anoda itu sel korosi lokal tersebut akan cepat berkembang dan anoda dapat terbentuk sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, kurangnya homogenitas metal korosif interface. Nah, hal ini tuh kurangnya homogenitas pada permukaan logam itu dikarenakan adanya pengotor, batas butir, relung, dan kayak permukaan dari si logamnya itu kasar. Yang kedua, penghancuran film pasif. Penghancuran film pasif ini akan menghasilkan pembentukan anoda kecil. Oleh karena itu, terobosan film pelindung pada permukaan logam akan menghasilkan beberapa anodik dan permukaan sekitarnya bertindak sebagai katoda. Yang ketiga, yaitu deposit padatan pada permukaan logam. Nah, ini tuh umumnya mengarah ke pembentukan anodik dan katodik. Yang keempat, yaitu pembentukan sel aktif pasif dengan perbedaan potensial yang besar. Nah, pembentukan anoda kecil ini biasanya itu terjadi pada permukaan baja pasif. Lanjut. Nah, untuk tahapan dari mekanisme korosi pitting itu biasanya secara umum terbagi dari 3 tahapan utama. Yang pertama ada inisiasi pit, propagasi, dan terminasi. Nah, untuk tahap inisiasi sendiri, yang pertama yaitu biasanya itu terdapat gangguan yang berasal dari pasif film pada permukaan logam tersebut dan akhirnya dia itu akan memisahkan logam di anoda. Makanya dia itu akan menyebabkan pitting proses itu tuh akan mulai terjadi. Nah, di sini terdapat reaksi dari anodanya, yaitu M menjadi Mn plus ditambah Ne. Nah, ini merupakan reaksi pelarut logam pada anoda. Lalu, hal ini tuh harus diseimbangi oleh reaksi katoda dari oksigen pada permukaan. Nah, di mana reaksinya itu oksigen atau O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4O-. Nah, biasanya penyebab terjadinya inisiasi itu yang pertama yaitu rusaknya lapisan pasif yang protektif secara mekanik ataupun kimia. Nah, setidaknya oksigen yang terlarut pada permukaan itu akan menghasilkan lapisan pasif yang tidak stabil dan konsentrasi yang tinggi dari ion klorida tersebut. Yang kedua, adanya proses pelapisan atau coating yang tidak merata. Yang ketiga, terdapat ketidakseragaman mikrostruktur dari logam tersebut seperti adanya inklusi. Nah, untuk tahap kedua yaitu tahap propagasi, di mana karena pemisahan logam yang tadi secara terus-menerus, maka kelebihan ion positif M+ itu akan dipindahkan menuju ke anoda. Proses ini tuh disebut dengan self-stimulating atau self-propagating. Nah, setelah itu akan mulai terbentuk rongga-rongga dan untuk menstabilkan elektron tersebut, ion klorida akan bermigrasi ke dalam. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga netralisir dari muatan negatif atau anion tersebut. Di mana reaksi tersebut yaitu MCl ditambah H2O menjadi MOH ditambah H plus ditambah Cl-. Nah, nantinya ion OH- itu akan bermigrasi juga, tetapi dia itu pergerakannya lebih lambat untuk menetralisir muatan positif itu. Selanjutnya, ion-ion dari hasil reaksi tadi yang seperti H+ dan ion klorida itu akan mencegah lingkungan tersebut menjadi tidak pasif. Nah, proses ini akan menghasilkan asam bebas dan nilai pH pada bagian bawah lubang secara substansial. Lalu,
akan terjadi peningkatan laju disolusi pada anoda. Dan ini tuh akan meningkatkan laju migrasi ion klorida dari reaksi tersebut akan terus berlanjut seiring dengan pertambahannya waktu. Nah, hal ini juga akan menghasilkan pembentukan M ditambah Cl akan semakin banyak, sehingga produksi H ditambah Cl juga akan semakin banyak, dikarenakan adanya hidrolisis. Nah, selanjutnya proses itu tuh akan berlanjut sampai terjadinya lubang pada logam. Proses ini akan terus membesar seiring berjalannya waktu dikarenakan adanya pemisahan dari logam tersebut. Nah, yang terakhir adalah tahap terminasi, di mana akhirnya logam tersebut itu akan bolong atau akan terbelah sehingga akan mengalami kegagalan dan reaksi itu akan dihentikan. Nah, ini gambar dari mekanisme korosi pitting pada logam. Ini sudah dijelaskan dari tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi yang tadi. Nah, lanjut ada korosi pitting pada stainless steel. Korosi pada stainless steel ini biasanya itu terjadi pada beberapa kondisi pada lingkungan. Yang pertama, di mana dia itu kondisi lingkungan dengan pH yang rendah. Yang kedua, dengan temperatur yang moderat. Yang ketiga, yaitu konsentrasi klorida yang cukup tinggi. Nah, umumnya stainless steel ini tuh biasanya tuh berkadar krom, molybdenum, nitrogen, kadar ini tuh yang cukup tinggi dan tahan terhadap korosi pitting. Nah, biasanya dia itu sangat berbahaya karena menyerang permukaan dan penampakan visualnya itu sangat stabil. Sehingga sulit untuk diatasi dan dicegah, terutama pada pipa-pipa bertekanan tinggi. Lanjut, mekanisme korosi pitting pada carbon steel atau stainless steel. Nah, reaksi di bawah ini, reaksi ini Fe menjadi Fe2+ tambah 2 elektron, terus ada Fe2+ tambah H2O menjadi FeOH+ tambah H+, terus MnS tambah 2H+, menjadi H2S tambah Mn2+, itu merupakan reaksi anodik, di mana dia itu akan menurunkan kadar pH karena menghasilkan H+ yang bereaksi dengan inklusi MnS. Dan dia itu akan menghasilkan H2S dan Mn2+. Sehingga hidrogen akan berevolusi ketika H+ menerima elektron yang dilepaskan oleh reaksi anodik tersebut. Lalu yang kedua, mulailah terbentuk karat-karat di ujung-ujung pit. Biasanya karat yang terbentuk itu bisa berupa Fe3O4 atau FeOOH. Nah, oksidasi lebih lanjut dari Fe2+ dan FeOH terjadi di pit tersebut. Ini reaksinya yang terjadi. Yang ketiga, karat yang terbentuk akan membuat tidak ada pencampuran antara katoda dan anoda. Nah, konsentrasi pH itu akan terus turun di ujung-ujung pit saat H+ terbentuk akibat hidrolisis dari FeOH+ atau Fe3+. Nah, reaksinya di bawah ini ada FeOH2 ditambah H2O menjadi FeOH2+, 2+ tambah H+. Terus Fe3+ ditambah H2O menjadi FeOH2 ditambah H+. Nah, selama proses ini berlanjut, maka pH akan terus turun, dan prosesnya akan terjadi proses autokatalitik. Di luar dari lubang pit atau lubang semuran tadi, permukaannya itu akan terlindungi secara katodik. Hal tersebut disebabkan oleh reduksi dari oksigen dan terbentuknya karat.
Nah, permukaan yang di dekat pit itu akan menjadi katoda. Dengan reaksi katodik yang terbentuk adalah seperti ini. O2 ditambah 2H2O ditambah 4E menjadi 4O-, terus 3FeOOH tambah elektron menjadi Fe3O4 tambah H2O tambah O-. Nah, O- ini yang terbentuk akan meningkatkan pH di katodik area karena elektron tersebut dikonsumsi di permukaan yang bersinggungan dengan lubang, makanya permukaan dari lubang tersebut juga akan terlindungi. Ini gambar dari mekanisme korosi pitting pada stainless steel, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut, mekanisme pitting pada aluminium. Nah, mekanisme pitting pada aluminium itu ada 3. Yang pertama ada absorpsi halida pada film oksida. Yang kedua, pembentukan garam aluminium hidroksiklorida dari kisi dan penipisan film oksida. Nah, penipisan film oksida ini sejauh ion aluminium dapat melewati dari logam ke antarmuka solusi. Ion klorida ini dapat masuk dengan salah satu metode seperti bisa penyerangan ion halida secara kompetitif, atau penetrasi halida dalam film oksida, atau difusi halida melalui oksida memfilmkan dan menyerang logam, terus pembentukan kompleks larut dengan ion halida. Lanjut ke parameter elektrokimia pitting. Nah, untuk potensial korosi itu, potensial di mana laju oksidasi dan laju reduksinya itu sama. Nah, potensial pitting atau potensial perlindungan dan potensial korosi itu biasanya dapat dibaca dengan diagram histeris polarisasi. Nah, resistensi pitting dari paduan aluminium dapat dibandingkan dan diprediksi oleh besarnya nilai-nilai di atas, seperti yang potensial pitting, potensial perlindungan, dan potensial korosi, dan posisi relatif dari potensial pitting atau EP dan dibandingkan dengan potensial korosi. Jika nilai potensial pitting atau EP itu lebih positif terhadap potensial korosi atau EC, maka resistensi alloy terhadap pitting itu akan semakin tinggi. Secara umum, maka semakin negatif nilai potensial korosi dibandingkan EP, makanya tingginya adalah resistensi pitting. Nah, di sini terdapat kurva polarisasi untuk stainless steel, di mana yang pertama itu terdapat wilayah 1 yaitu wilayah immunity, wilayah 2 yaitu wilayah terjadi propagasi, yang 3 yaitu wilayah inisiasi. Nah, biasanya awalnya itu EC yang berada di sini itu mirip seperti kayak potensial di anodik. Sampai akhirnya si EC ini atau potensial itu akan naik sampai ke batas si EPP ini, maka akan mulai terbentuk lapisan pasif, di mana densitas arusnya itu stabil dan corrosion rate-nya itu dia tuh nggak naik di sini. Nah, lanjut. Kalau misalkan potensial itu akan terus naik sampai ke garis EP ini, daerah EP ini, makanya lapisan itu akan mulai hancur karena adanya ion klorida. Dan densitas arus di sini akan semakin naik dan corrosion rate-nya juga akan semakin tinggi. Nah, biasanya hancurnya lapisan pasif film yang berada di sini tuh ditandai dengan inisiasi pitting. Karena stainless steel ini tuh gampang terbentuk lapisan film, makanya bisa aja terjadi reverse polarization. Nah, reverse polarization itu tuh terjadi pada saat densitas arusnya itu udah mulai turun. Nah,
pada di region 2 atau di daerah propagasi, si propagasi pitting itu tuh akan terjadi pada saat densitas arus akan naik. Densitas arus itu akan naik. Tuh. Dan kalau semakin banyak oksigen di permukaan, maka akan meningkatkan arus. Karena semakin banyak oksigen, maka logam tersebut tuh akan semakin mudah untuk terkorosi. Nah, selanjutnya adalah polarisasi potensial dinamik. Nah, polarisasi potensial dinamik ini merupakan metode pengukuran EP yang paling akurat, di mana metode ini tuh untuk menentukan perilaku korosi logam berdasarkan hubungan potensial dan arus anodik atau katodik. Lalu, laju korosi juga dapat ditentukan dalam metode ini, metode polarisasi potensial dinamik, dengan menggunakan alat yang namanya potensiostat. Nah, potensiostat ini akan memberikan potensial atau tegangan listrik yang telah ditentukan terlebih dahulu kepada si benda uji tersebut, sehingga pengukuran arus selama proses korosi itu dapat terjadi. Lalu ada polarisasi potensial dinamik siklik. Nah, metode ini tuh untuk mengevaluasi kecenderungan suatu logam atau paduan terhadap pembentukannya pitting corrosion dan corrosive corrosion. Nah, metode ini banyak digunakan untuk menentukan resistensi terhadap laju korosi atau degradasi lokal dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Terus, melalui teknik ini, beberapa informasi kuantitatif dapat ditentukan, seperti EPROT atau potensial proteksi, pitting atau breakdown potensial, terus serta ada passive current. Nah, pada metode ini akan memperlihatkan perilaku berulang polarisasi anodik dan katodik. Lanjut, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi potensial korosi pitting, yang pertama ada satu, konsentrasi ion klorida. Yang kedua, efek komoposit dari elektrolit. Yang ketiga, ada efek suhu. Yang keempat, elemen paduan. Yang kelima, efek pH. Yang keenam, waktu induksi. Dan yang ketujuh, efek perlakuan panas dan cold work. Bahas dari satu-satu. Yang pertama, konsentrasi ion klorida. Nah, pengaruh dari nilai konsentrasi ion klorida ini yang terkandung adalah konsentrasi klorida yang diperlukan untuk memulai tahapan dari proses pitting corrosion itu. Jika nilai konsentrasi klorida ini belum cukup untuk memulai pitting corrosion, maka korosi itu belum bisa terjadi. Tuh. Yang kedua, yaitu efek komposit dari elektrolit. Nah, ion-ion seperti SO42-, OH-, ClO-, CO32-, dan sebagainya akan mengubah nilai EP menjadi lebih positif. Tetapi untuk kandungan yang mengandung kromat, nitrat yang mengandung klorida akan menghambat terjadinya pitting corrosion. Terus yang ketiga yaitu efek suhu, di mana kenaikan suhu akan menggeser potensial pitting ke arah yang lebih aktif, di mana dia itu akan mempengaruhi percepatan dari si pitting tersebut. Lanjut, untuk elemen paduan itu memiliki dua efek, yaitu positif dan negatif. Untuk elemen paduan yang positif, maka dia itu akan menggeser nilai EP ke arah yang positif. Contohnya itu molybdenum, kromium, nikel, terus silikon, natrium, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu elemen paduan yang negatif. Maka dia itu akan menggeser nilai EP ke arah yang lebih negatif. Contohnya contohnya itu ada. Nah, untuk yang kelima yaitu efek pH. Pada rentang pH asam, maka potensial pitting tidak akan terpengaruh oleh perubahan si pH tersebut. Namun, pada saat
pH dalam kondisi basah, maka potensial pitting akan bergeser ke arah yang lebih mulia. Nah, ada waktu induksi. Waktu induksi itu tergantung pada konsentrasi ion klorida dan yang terdapat dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi klorida, maka semakin sedikit waktu induksi yang terjadi. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu efek perlakuan panas dan cold work. Maka sifat elemen paduan, konsentrasi, dan struktur mikro akan mempengaruhi respon berbagai jenis baja. Nah, lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pitting. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pitting itu ada 6. Yang pertama yaitu cacat permukaan, tingkat cold work, permukaan akhir, suhu kepekaan, kecepatan, dan kontaminasi lingkungan. Untuk yang pertama yaitu cacat permukaan, di mana cacat permukaan seperti inklusi, fase kedua, dan heterogenitas permukaan. Nah, inklusi sulfit itu biasanya bertanggung jawab untuk membuat si baja karbon dan baja tahan karat. Yang kedua yaitu tingkat cold work. Nah, pengaruh dari tingkat cold work yang parah akan meningkatkan kerentanan lubang seperti baja austenitik dalam larutan besi klorida. Yang ketiga yaitu permukaan akhir, di mana permukaan yang halus tidak memungkinkan terdapat kotoran dan stagnasi yang dibangun di permukaan logam tersebut, sehingga dapat meminimalkan risiko pembentukan sel aerasi diferensial dan meminimalkan korosi pada lubang. Kan tetapi, lubang yang terbentuk pada permukaan yang halus dan lebih dalam dan lebih besar dibandingkan permukaan yang kasar. Lanjut ke suhu kepekaan. Suhu kepekaan yaitu zona suhu yang mendorong korosi intergranular dari baja dan mendorong terjadinya pitting tersebut karena melemahnya batas-batas butir. Lanjut ke kecepatan. Pada saat kecepatan yang tinggi, dapat menyebabkan pasivasi permukaan baja dengan kontrol oksigen yang lebih besar dengan permukaan baja, sehingga memungkinkan integritas film pasif dapat dipertahankan. Nah, sebagai contohnya, yang tadi, pompa stainless steel. Di mana kalau misalkan dia berada di air laut dan dia itu akan berjalan dengan baik jika digunakan secara terus-menerus. Tetapi dia itu akan memiliki kecenderungan untuk berlawan jika dihentikan, karena akan mengalami pembentukan sel aerasi diferensial seperti itu. Nah, lubang ini tuh sering dikaitkan dengan kondisi yang stagnan. Yang terakhir, yang keenam atau yang terakhir yaitu kontaminasi lingkungan. Nah, lingkungan yang terkontaminasi oleh partikel debu itu akan menghasilkan lingkungan yang lebih kondusif untuk terbentuknya pit. Nah, partikel-partikel debu tersebut pada logam akan menyerap uap air dan menyebabkan informasi sel-sel itu berdiferensial. Nah, yang kedua yaitu partikel garam di lingkungan laut. Ketika dia itu diendapkan pada permukaan logam, maka akan terbentuk pit atau lubang pada peralatan tersebut. Lanjut, penambahan paduan baja pada besi dan baja. Nah, campuran paduan kromium, nikel, molybdenum itu akan meningkatkan resistensi pitting. Sedangkan untuk ion seperti silikon, sulfur, karbon, dan nitrogen, yaitu akan mengurangi resistensi terhadap pitting corrosion. Serta yang terakhir yaitu penambahan titanium akan meningkatkan ketahanan baja dalam larutan FeCl3 dan tidak
di media lain, hanya di FeCl3 saja. Lalu pengaruh paduan pitting di aluminium pada pitting aluminium. Yang pertama, kromium. Kromium biasanya itu ditambahkan ke kepaduan aluminium magnesium dan aluminium magnesium zinc. Dalam biasanya kadarnya itu 0,1 sampai 0,3%. Nah, kromium tersebut akan memiliki pengaruh terhadap resistensi yang mengadu di dalam air laut. Yang kedua yaitu tembaga. Nah, tembaga ini tuh dapat mengurangi ketahanan korosi dari paduan aluminium dan meningkatkan kerentanan. Di mana potensial korosi paduan aluminium, contohnya aluminium tembaga itu akan menjadi katodik yang berbanding lurus dengan jumlah Cu-nya atau tembaganya dalam larutan padat. Yang ketiga yaitu besi. Nah, dalam pembentukan FeAl3, dia itu akan mendorong si pitting pada aluminium. Kadar tembaga yang rendah dalam penambahan 1,25% Mn, yaitu akan meminimalkan efek yang merugikan Fe karena dia itu akan melakukan pembentukan MnFeAl6. Lalu ada magnesium. Magnesium itu tuh dapat memperkuat substansial yang dilakukan dengan duktilitas yang baik di samping ketahanan korosi yang sangat baik. Contohnya, aluminium magnesium atau yang 5XXX itu memiliki probabilitas pitting dan tingkat penetrasi yang rendah. Di hadapan Si, maka Mg2Si itu akan terbentuk dan mengarah ke sedikit peningkatan pitting. Dan dia itu dapat menyebabkan korosi intergranular. Hanya pitting pada umumnya itu dikombinasikan dengan korosi intergranular pada paduan AlMg itu, atau aluminium magnesium 5XXX. Lanjut, ada seng. Kadar seng yang mencapai hingga 1% itu biasanya itu bisa ditambahkan kepada logam Aa1099 tanpa meningkatkan probabilitas terjadinya pitting corrosion. Nah, pada tingkat yang lebih tinggi, maka pengaruhnya itu akan bergantung pada konstituen lainnya seperti magnesium dan tembaga dan struktur mikro yang dihasilkan lainnya. Lanjut, yang terakhir adalah skandium, di mana penambahan skandium hingga 0,6%, yaitu memiliki pengaruh terhadap kekuatan dan yaitu tidak mempengaruhi ketahanan paduan Al 2,5 Mg terhadap pitting corrosion. Lanjut, gimana sih cara pencegahan korosi pitting? Cara pencegahan korosi pitting itu ada beberapa. Yang pertama, kita tuh harus menggunakan material dengan elemen paduan yang ditunjukkan untuk pitting resistance. Jadi kayak nggak sembarangan material bisa kita pakai gitu loh. Kalau misalnya kita mau mencegah pitting corrosion ya memakai paduan yang udah khusus buat pitting resistance. Yang kedua yaitu menjaga agar permukaan material itu dia itu merata. Yang ketiga, jangan biarkan potensial melewati nilai kritis. Yang keempat, jika memungkinkan lebih memungkinkan untuk dioperasikan pada temperatur yang rendah. Yang kelima, dengan cara mengcoating si material menggunakan proteksi katodik dan inhibitor. Yang keenam, memilih material yang tahan terhadap korosi pitting. Yang ketujuh, hindari permukaan logam dari cacat dan goresan. Yang ke-8 yaitu menghindari variasi yang sedikit pada komposisi material. Seperti itu. Nah, ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada buku dari Ahmad Zaki, yang kedua dari Jones, yang ketiga paper dari Frankel, yaitu mengenai pitting corrosion, dan yang keempat yaitu website dari NACE mengenai pitting corrosion.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.